minyak. Oke ya. Ada lagi namanya belum hadir? Ada dua lagi. Oke. Berarti tadi kita udah tentang obatnya ya. Jadi obatnya ini ada fungsinya. Jadi untuk mengobati si peptic ulcer menggunakan obat-obat ini. Nah, fungsinya itu yang pertama antasida untuk menetralkan asam lambung. Ya, antasida menetralkan asam lambung. Yang kedua, CPPI untuk mengurangi produksi asam lambung. Antasida antagonis reseptor H2 histamin juga untuk mengurangi produksi asam lambung. Sukralfat untuk melapisi dinding lambung. Lalu prostaglandin untuk melapisi juga dinding lambung. Oke, jelas? Ini clear ya? Sudah paham ya? Oke. Sekarang tim pertanyaan bagaimana mekanisme dari obat-obat ini ya? Ini intinya pelajaran farmakologinya ya. Ini sebenarnya MK ini itu sebelumnya nggak ada di UBP karena mau naik agregasi harus ada farmakologi molekuler. Makanya saya diminta mengajar. Dulu farmakologi itu yang ngajar orang klinis, bukan orang farmakologi. Karena orang farmakologi itu jarang, masuknya susah, keluarnya susah. Karena saya cuma 4 orang, laki-laki semua. Satu Karawang ini yang farmakologi cuma saya. Sisanya farmasi klinis, ya di rumah sakit, itu kan klinis namanya. Yang farmakologi murni kan? Takut orang masuk farmakologi, ketemu kayak gini. Jadi nanti. Yang ada dia tamatnya nanti. Makanya ketika ini mulai agregasi harus ada namanya pelajaran farmakologi molekuler dan harus disampu sama dosen yang linear farmakologi. Bingung. Satu dosen yang nggak ada, satu lagi nggak ada yang mau farmakologi molekuler. Orang bukan bilang dia. Akhirnya tahu buminya? Tahu. Buminya itu adik kelas saya di UNPAD. Dia itu GM, S2-nya di UNPAD. Nah, masuknya duluan saya, dia di kelas. Beda departemen, dia formulasi, saya farmakologi. Ketika saya tamat, dia tamat, tanya ada kerja belum? Coba ngajar di sinilah. Ibu udah ngajar, belum juga ada kan? Sampai dia sekolah. Nggak nanti aja bu, nggak kepingin ngajar, maunya mulai sekolah lagi. Udah sini biar memasukkan aja lamarannya. Dia masukkan semua lamaran, dia kasih jasa, saya nggak tahu cara ngelamar kerja itu gimana. Dia masukkan semua, tiba-tiba kok ada yang nelpon, kayak gini. Disuruh ke sini, dibilang saya ngajar. Saya tahu lah nggak bisa, bu, saya sekolah. Udah terserah bapak mau hari apa aja. Karena kami butuh agregasi pak. Kalau enggak nanti kampus ini nggak nanya agregasinya. Jadi dulu ini, ya tadinya saya minta waktu 3 hari aja di sini. Saya di Bandung. Jadi penuhi sampai sekarang. Makanya kalau kalian tanya orang farmakologi di Karawang ini nggak ada. Yang ada orang farmasi klinis. Kayak beruntung kalian kampus ini ada farmakologi molekuler. Di Unsika nggak ada. Nggak ada di Unsika. Kalaupun ada farmakologi nggak semua molekuler ini. Paling ngebahas tentang dosis obat. Itu pun dosennya teman saya di Unpad. Dia orang farmasi klinis, ngajar farmakologi. Asal ada masalah kasus dia nanya ke saya, ini gimana ini? Orang dia farmasi klinis. Makanya IKES Horizon kan ada pembidanan sama perawatan kan. Mereka kan harus belajar obat. Kan saya diundang untuk ngajar di sana. Karena nggak ada di Karawang ini. Kalau di Bandung mungkin ada, tapi kan mereka udah di STI, Ujani dan lain-lain kan. Di Karawang nggak ada. Nggak kepikiran orang mau ngambil farmakologi itu apa, orang nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Iya, iseng. Kalau penyakitnya kan saudara farmakologi. Dulu kan mau bilang iseng doang. Iseng berhadiah gitu. Nggak nanti tamat kalian udah pergi. Makanya jangan cepat-cepat amat ya. Pakai lagi. Masa cepat-cepat. Masuk friend. Bro, apa?
Iya. Iya, Pak. Ya, lebih ini aja. Oke ya, enggak ya. Jadi ya kalau kalian bilang sama orang psika pasti mereka cemburu karena mereka orang farmakologinya itu hanya sekedar farmakologi farmasi klinis. Dan dulu farmakologinya yang ampuh itu orang farmasi, bukan yang ampuh itu buang bun. Buang bun itu orang tekno. Namanya farmakologi. Ngajarnya itu ya udahlah apa adanya aja karena dosennya kurang. Dan sekarang juga lagi merekrut dosen, terutama yang farmakologi. Nggak ada yang mau. Semua pada balik semua ke ininya, ke daerah masing-masing. Teman saya pada balik semua ke Bendari. Jadi nggak ada yang kerja di sini ya, orang itu pasti membangun kampusnya dulu daripada kampus orang. Iya. Ya. Nah saya nggak membangun kampus orang. Ya. Iya. Gak apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang penting kalian pintar aja udah. Amin. Ya, jadi nanti ketika kalian kerja ditanya siapa dosen farmakologinya nggak malu-malu ya. Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Kurang pelan apa lagi saya menjelasin ya. Ya. Sebenarnya dosen itu yang pintar itu bagaimana dia bisa lebih banyak dosen pintar, tapi nggak bisa jelasin ke mahasiswa. Kalau kalian menilai dosen itu pintar bukan dari dia cara jelaskan, tapi bagaimana dia menganalogikan sehingga kita dapat menyerap. Menganalogikan agar kalian dapat menyerap. Nah, itu yang susah. Karena kalau menjadi dosen harus ada ujiannya dulu. Ujian cara dia buka kalian ini saya tahu menyimpang mana yang enggak. Mana yang baca mukanya itu bapak ini ngomong aja pun. Iya. Itu yang dipelajari dosen. Guru pelajari itu. Ada yang dia itu orang ngeliatin dosennya aja, pelajarannya enggak. Ada yang ngelamun mikirin tugas di rumah atau itu bisa ketebak dari otak kalian. Tapi nggak mungkin kan saya keluarkan. Oh kamu gini ya. Makanya kalau ada mahasiswa yang dia nggak fokus, saya tanya ke dia. Gitu. Ya, jadi kalian saya harapkan sudah ini ya, sudah ngerti tentang bagaimana kalian itu memang kampus ini memang mudah ditempuh untuk pelajaran ini, jadi manfaatkan. Ya. Kalian sudah dikasih orang yang memang sesuai dengan jalurnya, dimanfaatkan. Oke ya, paham ya, yang disia-siakan. Untuk siapapun itu dosennya jangan pernah disia-siakan. Oke, kita masuk intinya dari mekanisme kerja obat peptid ulcer. Ini namanya sel parietal yang ada di lambung. Sel ini fungsinya untuk mengeluarkan si HCl. Oke, mengeluarkan siapa? HCl. Nah, HCl itu keluar ada jamnya. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Dia ada jam-jam. Makanya di jam ini kita disuruh apa? Makan. Sarapan. Iya, ini sarapan ya. Kopi. Ya, ini terakhirnya chicken dinner. Beda dengan chicken dinner. Oke. Nah, di jam-jam inilah si asam lambung itu keluar. Paham? Ya. Masalahnya pada kasus ini asam lambung yang keluar tadi terlalu berlebihan, sehingga merusak si dinding lambung. Jelas? Oke. Asam lambung itu keluar ada beberapa faktor yang menyebabkan dia keluar. Pertama, adanya si histamin. Ya, adanya siapa? Histamin. Dalam hal ini adalah histamin H2 ya, bukan histamin H1. Kalau histamin H1 gatal-gatal badan. Yang dia diberikan. Kalau histamin H2 itu dia menyebabkan nanti kalau dia terikat dengan reseptornya, ya reseptor apa ini? Bentuknya seperti ini. Ada beta gamma, ada subunit alfa. Reseptor apa? Reseptor apa? Baru. GPCR. Ini apa ya? Ini reseptor GPCR ya. Ini kan ada beta gamma, ada subunit alfa, GDP ini kan. Nah, ketika si histamin ini terikat dengan reseptornya, namanya reseptor histamin H2. Ngeplot kan? Histaminnya agonis. Ini reseptornya. Ketika mereka ngeplok,
maka akan timbul respon reaksi sinyalisasi dari CAMP kan, siklin adenosine monofosfat sebagai second messenger, kemudian mengaktifkan protein kinase A. Akhirnya apa? Dia akan membuka pintu dari HCl. Ini pintunya. Ketika pintu HCl terbuka, maka nanti HCl akan keluar. Paham? Saya ulangi. Ketika histamin datang atau muncul, dia akan terikat sama reseptornya. Nama reseptornya adalah reseptor histamin H2. Oke. Ketika dia terikat dengan reseptor histamin H2, maka akan timbul reaksi sinyalisasi. Sudah saya jelasin di awal, jadi nggak usah saya jelasin lagi. Proses sinyalisasi seperti ini, yang ujung-ujungnya adalah membentuk protein baru yang berfungsi untuk membuka pintu HCl. Jelas? Membuka pintu HCl. Pintu HCl terbuka, keluarlah si HCl. Tapi nggak langsung nyentuh dinding lambung. Ini dinding lambung. Ada si gelnya. Ini warna biru gel. Nah, ini dia. Mukus layer, lapisan mukus, lapisan gel. Jadi asam lambung itu terkena mukus dulu, nggak kena dinding lambungnya ini. Paham? Ini kan ada saya kasih batas. Ini yang warna biru ini mukus. Jadi ketika dia keluar, dia hanya menyentuh si mukus, nggak menyentuh dinding lambung. Ini lambung ini. Oke? Ada pertanyaan? Enggak. Tanya, Pak histaminnya dari mana? Kok tiba-tiba Bapak cerita dia keluar? Konten ujian itu dari mana histamin ini? Nah, bingung kali ya. Dari mana kuasa Pak? Histamin ini keluar dari tadi respon stres. Terjadi respon stres, otak akan mengeluarkan yang namanya histamin. Stres itu adalah respon yang tidak diinginkan, membuat kerusakan organ pada sel otak. Organ itu rusak, yang keluar histamin untuk memperbaiki organ otak yang rusak tadi. Kalau orang kebanyakan stres gila ya, makanya jadi kumpulin stresnya ya. Orang gila itu kenapa dia bisa gila? Karena stresnya berkelanjut. Kenapa stres itu membuat orang gila? Rusak, sarafnya rusak. Jadi kalau orang yang dia stres, kemudian terjadi perbaikan pada organnya, organnya itu memperbaiki diri dengan cara mengeluarkan si histamin. Jadi saraf yang rusak tadi akibat stres diperbaiki sama histamin. Paham? Jelas? Dia stres, tubuh memperbaiki diri, dikeluarkan histamin. Sarafnya kembali seperti semula. Masalahnya adalah histaminnya bisa lengket ke reseptornya. Gitu. Ketika dia lengket dengan reseptornya, ngeblok, terbuka pintu HCl. Jadilah keluar HCl sakit lambung orang stres. Paham? Jelas ya? Bisa dijelaskan secara ilmiah tadi kan? Saya tadi janji kan? Udah bisa dijelasin ya, kalau ada orang nanya ya, kenapa stres bisa sakit mah? Jelasin seperti ini. Ya. Oke, paham ya? Oke. Jadi dia ngebuka pintu siapa? Oke, satu ya, nah satu. Kemudian ada yang namanya reseptor CCKB. Reseptor CCKB ini kalau terikat dengan agonisnya, dia juga akan membuka pintu si HCl 2. Kemudian ada namanya reseptor EP3. Kalau terikat juga dengan reseptornya, dia akan membentuk pintu, membuka pintu HCl. Terakhir ada namanya reseptor muscarinic 3. Muscarinic 3. Oke, muscarinic 3. Kalau muscarinic 3 ini terikat dengan reseptornya, dia juga akan membuka pintu HCl. Jadi banyak cara membuka pintu HCl. Kalau dia terikat dengan H2 terbuka. Kalau muscarinic terbuka, kalau TCB terbuka. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang itu bisa terkena sakit gastritis sekali. Karena banyak di sini reseptor-reseptor yang membuka pintu HCl. Jelas? Oke ya, paham ya? Sekarang pertanyaannya, kalau histamin ini kita hambat, dia nggak terikat dengan reseptornya, bisa terbuka nggak pintunya? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Bisa kalau Bisa kalau yang lain. bisa dari sini. Iya. Bisa dari sini, ya kan? Bisa
dari sini, tapi setidaknya mengurangi, ya kan? Mengurangi supaya dia juga nggak ngebantu membuka pintu. Bayangin kalau semua mereka membuka pintu, berapa banyak AC yang keluar? Jelas, oke ya. Makanya untuk pertolongan pertama atau pengobatan minggu pertama kali diberikan obat yang menghambat si H2 blocker. Nama obatnya ini, ranitidin, famotidin. Jadi yang golongan H2 blocker itu menghambat si H2 ini enggak terikat dengan histamin. Jadi di bloknya. Kalau famotidin duluan yang terikat dengan ini, histamin bisa terikat nggak? Nggak bisa. Pintunya setidaknya mengurangi pengeluaran asam lambung. Paham? Jelas ya? Tapi masih bisa keluar asam lambung, masih bisa. Dari sini bisa. Dari sini bisa. Dari sini bisa. Gitu ya. Oke, jelas. Kemudian kita kasih yang anti muskarin, contohnya apa? Piranzepin. Dia menghambat di muskarin 3. Bisa ditutupnya sedikit dan bisa dikuranginya sedikit pengeluaran dari HCl. Tapi masih bisa dari sini, masih bisa dari sini, masih bisa dari sini. Dia hanya mengurangi pengeluaran dari HCl. Makanya pengobatannya pengobatan awal. Oke, jelas ya? Paham? Oke. Sekarang pertanyaannya, di mana kerja si PPI? Pantoprazol, omeprazol, kerja di mana? Kerja di mana? Semua ini pintunya cuma satu, cuma ini pintunya. Cuma satu, walaupun dia kerja, ini kerja, ini kerja, ini kerja, cuma ujungnya ini pintunya. Ini bendungannya, terakhir ini pintunya. PPI itu kerja di sini, nutup si pintunya ini. Makanya dia yang paling kuat. Sekarang yang pertanyaan, kalau PPI kita berikan, ketutup pintu ini bisa keluar nggak sel? Enggak. Bisa nggak? Enggak. Pintunya ditutup bisa keluar nggak? Nggak bisa. Walaupun dari sini bisa keluar nggak? Enggak. Ini? Enggak. Makanya kita temukanlah resep ranitidin dengan lansoprazol. Itu suatu yang sia-sia. Untuk apa lagi memberikan ranitidin? Coba, untuk apa lagi memberikan ranitidin? Kalau udah ada langsung, untuk apa? Kan kalau udah langsung dia tutup di sini. Ditutupnya pun ranitidin nggak ada gunanya juga kan? Lah kan ini ditutupnya terakhir gitu. Makanya PPI itu limit terakhir diberikannya pada kasus yang sudah gawat, yang sudah berat. Kalau masih status ringan, jangan dikasih PPI, kasih lagi 3 kali 1 150 mg. Kalau sudah berat, udah peptic ulcer, baru diberikan si PPI tadi, lansoprazol atau omeprazol 1 kali 1 200 mg atau 2 kali 1 paling banyak. Oke. Jadi dia jangan dikombinasikan dengan ranitidin. Kadang dokter bikin seperti itu, ya kayak tanya sendiri gitu. Kalau kita orang farmakologi ini untuk apa sih? Dia kasih ranitidin, ngebuang duit, buat efek samping juga lagi. Ya udah cukup langsung prazol aja kan, udah ngeblok ini. Ngapain diblok lagi? Ini nggak ada guna juga. Ini diblok, ya udah ini nggak akan guna. Itu ya. Tapi nanti akan kalian jumpai itu resepnya ada 2. Ranitidin, ya kan? Masalahnya lagi langsung prazol itu 3 kali 1 dibuat coba. Ada kan? Mana boleh maksimal 2 kali 1. Kenapa? Langsung prazol itu menyebabkan anemia, penyerapan Fe itu terganggu. Karena Fe itu besi diserap dalam suasana asam. Kalau asam lambung dihambat, maka suasana di lambung itu udah jadi asam. Sementara kita butuh Fe untuk pembentukan sel darah merah. Kalau Fe-nya dihambat penyerapannya, pembentukan asam merah akan terganggu, jadilah anemia. Makanya kenapa pemberian si lanso itu paling banyak 2 kali 1 untuk menghindari efek samping anemia. Oke. Kenapa ranitidin 3 kali 1? Karena dia hanya mengurangi sebagian. Masih bisa hasil itu keluar dari tempat yang lain. Tapi kalau sudah pintu ditutup sama PPI, dia nggak bisa keluar karena pintu cuma 1. Dan pintu itu yang ditutup. Jadi untuk apa lagi nanti? Ya kan? Itulah kalian berpikir sendiri. Udah punya ilmu kan? Ilmu yang saya punya udah saya berikan sama anak murid. Inilah tugasnya guru, seorang guru. Berikan ilmunya sama muridnya. Oke, udah paham ya? Ranitidin udah, PPI udah, muskarin 3 udah. Kemudian kita lihat sebelah kiri.
Ada di sini misoprostol yang saya bilang tadi. Misoprostol ini kalau dalam tubuh dia berubah menjadi prostaglandin E2 dan prostaglandin I1. PG itu prostaglandin. Nanti dia akan terikat sama reseptor EP3. Dalam tubuh dia akan berubah menjadi mukus. Mukus itu gel dan berubah menjadi hidrogen karbonat yang menetralkan asam lambung. Ketika kita mengkonsumsi misoprostol, maka gelnya akan terbentuk. Inilah gelnya. Nah, ini. Paham? Sehingga pH-nya itu ada di 7. Netral kan? pH 7. Netral. Makanya diberikan oleh misoprostol. Misoprostol ini untuk melindungi luka lambung tadi, biar nggak terkena asam lambung. Makanya dari sisi ini kita kurangi asam lambungnya, dari sisi ini kita lindungi lukanya, biar nggak berdarah. Luka tadi kan berdarah ya, kita lindungi dengan gel. Kemudian kalau misoprostolnya juga masih rasa kurang, kita tambah dengan sukralfat. Sukralfat juga melindungi nih, ada lapisannya. Jadi dilindunginya double. Makanya kapan digunakan sukralfat, kapan digunakan misoprostol, dilihat di endoskopi seberapa parah, seberapa besar itu lukanya. Kalau lukanya masih kecil mungkin bisa diatasi dengan sukralfat. Tapi kalau lukanya lebar, diameternya lebar, kombinasi dengan misoprostol, dia bisa terlindungi itu lukanya. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau misalkan kayak kita tukak lambung tuh kayak pakai obat IBI sama sukalfat, seperti kayak udah luka gitu kan, kita minum si prosotan dulu atau omeprazol dulu baru minum sukalfat. Iya, bisa. Tapi dikasih jeda ya. Jangan diminum sekaligus. Nanti PPI-nya nggak berfungsi karena dia diserap sama sukralfat. Sukralfat ini sebaiknya dalam perut kosong, diminum saat perut kosong. Ya, antasida sukralfat diminum saat perut kosong. Atau kalau sudah terlanjur makan, tunggu dulu perutnya sampai kosong lagi. 2 jam setelah makan baru minum si sukralfatnya. Sama juga kalau kalian tidak dapat resep PPI, masoprazol sama sukralfat, minum dulu sukralfatnya. 1 jam kemudian baru boleh minum PPI. Oke? Ada? Kasih jeda ya. Nanti itu akan kalian pelajari di mata kuliah interaksi obat. Ya, interaksi. Jadi obat itu nggak boleh diberikan sekaligus. Ada yang jeda, ada yang dihindari. Nanti dia berinteraksi. Nanti si omeprazolnya nggak berfungsi kalau dikombinasi dengan sukralfat sekaligus minumnya. Ya. Oke ya. Jelas, ada pertanyaan lagi? Masalah ini? Kalau misalkan dikombinasi sama obat kayak hiosin gitu buat kram perutnya gimana? Nah, ini dia. Hati-hati menggunakan hiosin N-butyl bromide ya, Buscopan. Ya. Buscopan itu dia penggunaannya harus dengan diagnosa yang benar. Ini perutnya bergejolak atau enggak? Dia itu kan fungsinya untuk merelaksasi otot poros. Kalau otot porosnya memang enggak bergejolak, hanya terasa nyeri saja, diberikan Buscopan, hiosin N-butyl bromide tadi, efek sampingnya apa? Ususnya bisa berbelit, bisa berbelit-belit ususnya. Makanya hati-hati pemberian Buscopan. Jangan sembarangan diberikan dikit-dikit Buscopan hanya karena nyeri kram perut. Ya, ada lagi yang memberikan papaperin. Papaperin itu juga bahaya. Makanya kram perut ini harus ditentukan dengan pakai apa? Stetoskop. Ya, bisa kita orang farmasi kan debat stetoskop nggak bisa kan? Makanya stetoskop bisa. Kalau dokter itu udah pakai stetoskop dia rasa itu memang kram perut, boleh diberikan hiosin. Ya, namanya penyakitnya kolik abdomen. Ya, kolik, bisa kolik abdomen, bisa kolik renal, bisa diberikan hiosin. Tapi kalau dia memang kena peptic ulcer, nggak ada hubungannya dengan si hiosin. Hiosin itu hanya untuk meredakan kontraksi, sedangkan ini kan bukan berkontraksi, dia luka. Kita berikan yang obat bukan tujuannya. Nanti efek samping kemana? Ke ususnya, jadi berbelit-belit ususnya. Akibatnya apa? Jadi timbul masalah lagi. Oke ya, paham ya? Tanya lagi. Jelas ya? Oke. Ini untuk terapi obat terapi peptik yang disebabkan sama enzim. Tadi terapi peptik disebabkan oleh apa? Enggak.
Tadi yang pertama udah selesai ya, udah paham ya. Kalau yang disebabkan Helicobacter pylori bedanya juga Pak. Dan ini lebih parah penyakitnya. Ya, kalau disebabkan oleh ensaid, obatnya tadi sudah saya jelasin. Kemudian kalau disebabkan sama Helicobacter pylori, maka kita harus mulai dia dengan antibiotik. Kalian udah belajar antibiotik? Udah belajar antibiotik? Kita obat rabi belum? Belum ya? Belum. Mana ini saya jelasin? Kalau belum belajar antibiotik, ya nanti dipelajari ya. Antibiotik itu fungsinya untuk membunuh bakteri. Jadi kalau seseorang terinfeksi bakteri, kasih antibiotik. Tapi kalau seseorang terinfeksi virus, jangan kasih antibiotik. Ya. Oke. Antibiotik itu banyak golongannya. Dalam kasus ini kita berikan dia antibiotik golongan makrolida yang dikombinasi dengan golongan penisilin. Oke. Nah, ya. Karena dia ini disebabkan oleh namanya bakteri Helicobacter pylori, maka kita mulailah dengan makrolida. Obat makrolida itu contohnya adalah erythromycin, azitromycin. Oke. Dalam hal ini kita bisa menggunakan dia yang clarithromycin. Kombinasi dengan amoxicillin. Oke, jelas? Timbul pertanyaannya, Pak, pasiennya alergi ini, kita ganti. Tahu jawabannya? Metronidazole itu golongan imidazole. Pak, alergi juga, kita ganti. Tahu kan ini? Ini golongan depresi. Oke. Nah, awalnya diberikan ini dulu. Oke, diberikan ini dulu. Kalau alergi lanjut. Kalau alergi ganti. Kalau alergi ganti. Oke, jelas ya? Kemudian setelah diberikan obat ini, kita tambahkan dengan PPI. Contohnya apa? Langsung saja. Pengobatan ini dilakukan selama 14 hari. Jangan sampai putus. Setelah 14 hari di follow up, kalau masih ada bercak atau tukak atau infeksi dalam casesnya, dicek laboratorium ternyata masih ada infeksi, maka dilanjutkan menjadi 12 hari. Plus ditambah dengan bispun. Ini pengobatan untuk Helicobacter pylori. Kalau bisa cari lengkapnya di video. Oke, dosisnya disesuaikan dengan pasien. Kalau saya bilang dosis 500, ternyata pasiennya anak-anak gimana? Ya kan? Dan pasiennya orang tua gimana? Jadi dosis disesuaikan dengan pasien, terutama dengan berat badannya ya. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, ini untuk peptide kursor yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Nah, hindarilah faktor ini ya, untuk dia tidak terkena peptide kursor. Oke, ada pertanyaan? Kita selesai peptide kursor. Ada pertanyaan? Ada? Jelas ya semua ya? Ujian bisa ya? Oke. Yang kedua kita masuk ke diare. Oke. Tadi sudah selesai ya peptide kursor. Yang kedua masuk ke diare. Diare ini adalah suatu respon penolakan tubuh. Ada tubuh itu nggak mau ada bakteri yang masuk, sehingga dia akan keluarkan itu bakteri. Orang yang terkena diare sebabnya ada dua. Yang pertama karena keracunan, yang kedua karena infeksi. Oke ya, paham ya? Bagaimana kita tahu dia diare karena keracunan dan bagaimana dia karena bakteri? Yang pertama, kalau dia karena keracunan, diarenya masih ada fesesnya, walaupun encer. Kemudian durasi diarenya nggak sebanyak dengan durasi diare yang dia infeksi.
1 jam 5 kali mungkin atau lebih dari 5 itu kalau terkena keracunan. Tapi kalau dia infeksi 1 jam bisa 10 kali lebih. Dan diarenya itu air aja yang keluar, nggak ada infeksinya lagi. Paham ya? Jadi udah bisa dibedakan ya, yang mana diare karena keracunan, yang mana diare karena infeksi. Proses penolakan tubuh itu bukan hanya diare aja. Salah satunya diare, yang kedua adalah muntah. Itu proses pengeluaran zat racun yang ada dalam tubuh. Makanya kita masih bisa bersyukur kalau kita masih diare, berarti tubuh kita masih bagus mengeluarkan racun. Ya, masalahnya adalah bagus nggak sering-sering diare? Enggak. Nah, tapi biar racunnya keluar. Makanya pengobatan utama pada diare bukan obat, tapi Oralit. ya, oralit. Kalau diarenya parah, jangan bikin oralit lagi. Lari ke rumah sakit. Biar diberikan larutan kristaloid. Apa contohnya? Ringer Lacta. Ya, diberikan larutan kristaloid, contohnya Ringer Lacta. Oke. Kita lihat apa itu diare. Diare itu dibagi jadi dua, yang akut sama yang kronik. Yang akut itu biasa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit ya. Kalau bakteri kita berikan antibiotik, kalau virus jangan diberikan antivirus. Karena virus itu akan mati sendiri sama imunitas. Jadi diberikan suplemen untuk meningkatkan sistem imunitas. Kalau parasit diberikan apa? Obat apa? Apa? Obat cacing. Ya. Contohnya apa? Kombat. Tadi ada yang jawab salah tuh, dibilang kondimen. Ya. Kalau umpan kombatren bisa diberikan namanya mebendazole. Ya. Diberikan kombatren isinya piranter pamoatnya. Nah itu penyebab-penyebab dari infeksi di diare ya. Makanya kita harus minum obat cacing setahun 2 kali kan. Karena ada kasus dia diare terus, kenapa dikasih antibiotik kamu mau umpan, ternyata dia nggak minum obat cacing selama 2 tahun. Oh cacingnya udah jadi ular. Jadi agak jadi. Ya, itu diare akut. Kemudian diare kronis. Nah diare kronis ini yang akan menyebabkan ulkus atau ulcer yang terjadi pada usus. Tadi kan si ulcernya terjadi pada lambung. Nah ini kalau diare kronis dia menyebabkan ulcernya atau lukanya atau kudisnya itu berada di usus. Namanya colitis ulceratif. Kalau tadi peptic ulcer, peptic di lambung. Kalau colitis berarti di usus. Ada tisnya berarti radang. Berarti artinya radang usus. Ya. Itu disebabkan oleh diare yang kronis ya. Bisa 4 minggu lebih kalau diobati. Paham ya, diare. Kita lihat apa penyebabnya, ini tinggal dibaca aja. Ada penyebabnya. Terutama orang rumah di kawasan industri. Karena bisa tercemar dampak dari limbah. Ya kan? Dia minum limbahnya, ternyata diminumnya bisa terkena diare. Keracunan, lebih ke keracunan. Kemudian yang tidak diberikan ASI sama ibunya. Kemudian layanan kesehatan. Setelah itu tingkat pendidikannya rendah karena dia anggap ya itu cuma diare doang, dibiarin akhirnya meninggal. Makanya yang sering meninggal itu karena diare adalah balita. Lama diatasi. Pertama ingat ya, pertama kali penolongan diare itu cairan, ya diberikan di oralit atau bisa diminum itu pedialit. Ya. Oralit itu bahasa dagangnya. Sebenarnya komposisinya itu adalah larutan gula garam. Kalau nggak ada oralit di rumah, ambil gula 2 sendok, garam 3 sendok, masukkan ke dalam 500 ml air minum. Itu oralit. Gimana Pak? Gula 2 sendok makan, garam 3 sendok, air 500 ml. Boleh sama 2 sendok, boleh lebihkan garam. Dalam 500 ml ya, jangan 1 liter. Nah itu lakukan gula garam ya. Oralit itu isinya itu, tapi dibagusin lagi lah ya. Isinya dibagusin lagi. Nah apa yang lebih bagus itu pedialit kan? Ada lebih bagus lagi NaCl.
Minum. Aduh. Bersih. Itu kan steril. Itu steril. Nggak apa-apa diminum. Tapi ya tahan kan asinnya. Ya orang operasi gigi kan dibersihkan pakai NaCl. Terminumnya nggak masalah. Kan steril. Yang nggak boleh itu kan kalau dia nggak steril. Ini ya penyebabnya ya. Nah, kita lihat bagaimana terjadinya diare. Jadi diare itu terjadi karena si ususnya ini bergerak lebih cepat. Usus kita itu bergerak ya. Dia berkontraksi. Nama gerakannya gerakan peristaltis. Dia bergerak sendiri tanpa disuruh. Oke? Ada yang bergerak sendiri tanpa disuruh, apalagi satu lagi? Jantung. Coba kalau jantung disuruh gerak mati ya. Nah, jantung itu bergerak sendiri tanpa disuruh. Nah, satu lagi usus ya. Dia namanya gerak peristaltis. Usus yang normal, dia bergeraknya normal. Jadi ketika dia gerak normal, ada waktu untuk penyerapan air. Ngerti? Kita kan minum makan, itu nutrisi-nutrisi air yang masih diperlukan diserap lagi masuk ke dalam tubuh, terutama air. Oke? Kalau si ususnya ini geraknya cepat, nggak ada waktu untuk air itu diserap. Akhirnya dia ikut dikeluarin, makanya jadilah diare. Paham? Jadi bisa dijelasin ke orang yang kenapa bisa terjadi diare. Karena si usus kita itu bergerak lebih cepat, kontraksinya, gerak peristaltiknya. Kalau usus itu bergerak lebih cepat, nggak ada waktu untuk penyerapan air. Airnya nggak diserap kembali ke dalam tubuh. Jadi dia pengen dikeluarkan, makanya dia fesesnya sama air. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tanya, kenapa bisa dia cepat? Pak, jelas. Aduh, itu aja. Masa dia ajarin? Kenapa ususnya bisa bergerak lebih cepat sementara dia awalnya normal? Karena ada faktor tadi. Apa? Faktor keracunan sama faktor infeksi. Ketika ada racun, tubuh udah mendeteksi ini racun harus cepat-cepat dikeluar, makanya dia bergerak lebih cepat. Biar cepat keluarnya. Ada bakteri, dia cepat lebih keluar, cepat geraknya, biar cepat keluarnya. Masalahnya ketika dia cepat geraknya, bukan hanya racun aja dikeluarin, bukan hanya infeksi aja dikeluarin, air juga dikeluarin. Iya, mineral juga dikeluarin. Akhirnya apa? Orangnya dehidrasi. Makanya untuk mengatasi dehidrasinya berikan larutan gula garam. Ya. Kenapa harus larutan gula garam? Enggak air aja. Kenapa? Itu kan basah. Bukan. Mana ada bahasa lain mana? Garam kan ya. Kenapa nggak air aja? Kan tadi keluaran cairan. Kenapa harus gula garam? Kenapa harus diberikan air? Dehidrasi itu definisinya bukan kekurangan air ya, tapi itu pengerahan cairan elektrolit. Elektrolit itu ada natrium, klor, magnesium, itu namanya elektrolit. Kalau kita kekurangan air, kita nggak sedehidrasi. Tapi kalau kita kekurangan elektrolit, kita akan menjadi dehidrasi. Masalahnya yang dikeluarkan ini bukan hanya air, tapi elektrolit juga, makanya menyebabkan dehidrasi. Kita ganti elektrolit dari luar dengan pemberian larutan gula garam atau infus air. Paham? Di RR itu ada semua gulanya lengkap, ya. Oke, paham? Ada natrium, klorida 0,9% yang dia osmotik dan isotonis kan. Jadi diberikanlah larutan gula garam atau oralis atau pedialis, atau kalau pasien yang sudah sadar diinjeksikan si RL. Oke, ada pertanyaan? Jadi Pak, kalau misalnya lagi dehidrasi, stigma harus banyak minum tuh salah. Iya, pintar sekali. Kamu namanya? Krisma. Oh, Krisna. Maaf, Pak Krisna ya. Dewa. Nah, benar. Jadi kalau misalnya dehidrasi itu diobatin bukan dengan banyak minum, tapi banyak minum yang berelektrolit. Makanya kita lihat ada minuman yang berelektrolit. Contohnya apa? Kalau aqua, dia nggak punya elektrolit. Apalagi namanya aqua destilasta. Elektrolitnya udah nggak ada lagi.
destilasi, menghilangkan, des itu menghilangkan elektrolitnya. Makanya kalau kalian praktikum pakai yang aquades, biar nggak ada elektrolitnya. Kalau misalnya bukan pakai aquades, nanti dia bereaksi dengan Cooper, dengan kalium permanganat, berubah warnanya. Jadi harus aqua yang jernih tanpa ada elektrolit, makanya disebut dengan aqua destilasi. Atau kalau misalnya mau yang lebih bersih lagi, aqua bides, destilasinya 2 kali. Jadi itu untuk yang PA, pro analyze. Nah, jadi untuk sekarang kalau sudah paham, stigma untuk misalnya orang dehidrasi itu bukan banyak minum, tapi banyak yang konsumsi yang berelektrolit. Carilah minuman yang berelektrolit. Enggak selamanya air putih itu ada elektrolitnya. Oke, contohnya produk aqua itu nggak ada elektrolitnya, dia hanya menyegarkan aja, bukan mengurangi dehidrasi. Tapi lah minum yang mempunyai elektrolit, biar seimbang. Ya, paham ya? Elektrolit bukan dari minuman aja, dari buah juga ada. Ya, contoh apa? Semangka, nanas, itu elektrolitnya juga ada. Bengkoang. Dari minuman, mungkin minuman di rumah dari aqua isi ulang, mungkin ada elektrolitnya. Karena apa? Aqua isi ulang itu kan berasal dari pegunungan. Air dari pegunungan itu banyak elektrolitnya. Makanya kenapa kita di rumah minum aqua isi ulang kemudian didinginkan kita segar lagi, karena ada yang mengandung elektrolit. Coba minum aquades, tetap lemas, karena nggak ada itu, nggak ada rasa ini. Cara membedakan yang punya elektrolit sama nggak punya elektrolit, rasanya. Kalau dia payau nggak ada rasa apa-apa, itu nggak ada elektrolitnya. Ya, jadi elektrolit itu penting ya buat sistem tubuh. Gitu. Kalau nggak ada elektrolit kita bisa lemas. Paham ya? Ini udah paham ya berarti ya? Oke. Nah dia di sini. Kalau fesesnya terlalu keras bahaya, dia bisa membuat di sini jadilah appendicitis. Oke. Nah kalau terlalu encer bahaya juga ya dia. Bagaimana manifestasi dari diare? Ini bisa baca sendiri ya. Ikutan ketawa jadi. Bedanya adalah kalau dia diare karena keracunan, dia nggak demam. Ya, kalau dia diare karena bakteri, dia demam. Oke? Kalau dia keracunan, pertama dia tidak demam. Kalau karena bakteri dia demam. Itu gejala awal. Kedua, volume atau durasi diare karena keracunan itu tidak sebanyak yang karena infeksi. Oke? Kedua, ketiga, feses diare karena keracunan enggak secair yang karena infeksi. Paham ya? Udah bisa bedain ya nanti ya, kalau punya anak, punya suami, punya istri, udah tahu ya cara bedainnya ya. Kalau dia langsung keluar air terus tanpa ada serat fesesnya, kemudian lebih dari 10 kali dalam 1 jam, itu udah langsung diare karena infeksi. Langsung berikan antibiotik. Oke, jelas? Kalau masih bisa 5 kali dalam 1 jam, kemudian masih ada sisa-sisa sampahnya, mungkin nggak diberikan antibiotik, gantikan yang untuk menyerap racun. Nanti ada obatnya. Oke ya, absorben. Manifestasinya oke ya, paham ya? Sip. Bedanya tadi itu ya, bisa dibedakan. Nah, bagaimana terapinya? Pertama bukan itu. Ini dia pertama. Pertama ini. Orali atau larutan gula garam. Kemudian tadi kan diare dibagi menjadi karena keracunan dan karena infeksi. Pengobatannya juga beda. Kalau dia karena keracunan, kita berikan yang namanya antakulip dan pektin. Ini banyak ini ya dijual di lapangan kan. Fungsinya ini untuk menyerap racun. Jadi kita membantu usus itu untuk mengeluarkan racun. Kita serap atau bisa diberikan dengan norit. Norit itu kan absorben, menyerap, ya, menyerap racun. Nah, ketika racun itu diserap, diarenya akan berhenti sendiri. Ditambah dengan oral. Oke, paham? Atau bisa diberikan suplemen zinc untuk memperbaiki mortalitas dari ususnya tadi. Itu untuk kasus yang ke. Tapi kalau karena infeksi beda cerita. Nggak pakai ini lagi kita. Pakai ini pertama, loperamid. Oke, loperamid itu dia cucunya simorfin. Dia opioid, kerja di saraf sentral. Nanti saya jelasin mekanismenya. Kemudian
karena dia penyebabnya ada infeksi, kita berikan si potrimoxazole. Potrimoxazole ini isinya ada 2 antibiotik. Yang pertama sulfamethoxazole, yang kedua trimetoprim. Golongan sulfa memang diindikasikan untuk penyakit ISC, infeksi saluran cerna. Kemudian infeksi saluran kemih. Makanya diberikan potrimoxazole. Kalau nggak mempan potrimoxazole, ternyata penyebabnya bukan bakteri, tapi amuba. Diberikan apa, Bang? Kalau ini bakteri diberikan potrimox. Kalau amuba diberikan apa? Amuba. Iya. Itu cefixin karena cefixin bakteri. Kalau amuba itu antibiotiknya ada di depan. Korbe. Metronidazole. Maka ada namanya obatnya plagin. Oke. Plagin itu selalu didampingi dengan si Imodium. Ada orang yang Imodium pasti kombinasi dengan plagin kalau dia udah infeksi. Dan infeksinya harus amuba. Ya. Bagaimana kita tahu dia amuba atau bakteri? Kalau bakteri biasanya itu adalah Escherichia coli, ya, E. coli. Kemudian kalau amuba itu diberikan metronidazole. Bagaimana kita tahu dia itu amuba atau bakteri? Cek lah, cek spesies. Nanti nampak itu. Oh ini amuba, ini E. coli. Kalau udah E. coli, jangan dikasih metro, kasih si quatri atau kasih si spexin atau antibiotiknya ini amoxicillin untuk anak-anak. Tapi untuk dewasa bisa diberikan quatri. Oke, paham ya? Kemudian kalau untuk balita yang nggak bisa diberikan obat, jangan diberikan obat. Kasihkan dia ASI atau suplemen zinc, atau kasih suplemen pencernaan yang isinya lactobacillus. Lacto B. Kan? Lactobacillus itu bakteri baik, dia bisa membunuh si E. coli tadi. Makanya ada suplemen minuman yang kita sering iklan di TV, apa? Nah, isi Yakult itu adalah bakteri. Nama bakterinya Lactobacillus. Oke, jelas ya? Paham ini ya obatnya ya? Sip. Nah ini mekanismenya. Ya, dimulai dari PCR ini ya. Ketika ada si loperamid tadi, loperamid itu golongan opioid. Ketika ada opioid, si loperamid tadi, dia akan terikat dengan reseptornya. Ini pelan-pelan saya jelasin. Dia akan terikat dengan reseptornya. Reseptornya adalah reseptor GPCR. Kemudian dia akan menghambat reaksi sinyalisasi dari GPCR. Apa menghambat? Reaksi GPCR. Biasanya kan akan terbentuk CMP gitu kan, kalsium. Kalau ini nggak terbalik, dia akan menghambat proses sinyalisasi dari GPCR. Sehingga apa? CMP-nya akan menurun, kalsiumnya juga akan menurun. Pintu kalsium juga akan menurun dan tertutup pintu. Akibatnya kalsium akan menurun produksi. Jelas? Dia hambat proses sinyalisasi yang akhirnya menurunkan produksi dari CAP dan kalsium. Pintu kalsium juga akan ditutup dan produksi kalsium juga akan menurun. Jelas? Kita kembali ke sini, lanjut. Ketika opioid terikat dengan reseptornya, ya, terikat dengan reseptornya, maka dia akan menghambat proses sinyalisasi dari GPCR yang menurunkan kadar kalsium, sehingga kalau kalsium itu kadarnya berkurang, maka pelepasan neurotransmitter juga akan berkurang. Jelas? Atau saya ulangi? Pelan-pelan Bapak pelan-pelan. Rumah saya jauh di Medan. Ketika opioid itu terikat dengan reseptornya, dia minum loperamid. Loperamid itu opioid. Minum dalam tubuh terikat dengan reseptor. Ini reseptornya namanya GPCR. Ketika dia terikat dengan reseptornya, maka dia akan menghambat atau menghentikan proses sinyalisasi. Oke? Menghambat proses sinyalisasi. Proses sinyalisasi itu ujung-ujungnya membentuk CAMP. Kalau dihambat berarti CAMP nggak terbentuk kan? Akan menurun. CAMP nggak terbentuk atau menurun, otomatis kalsium juga akan menurun. Karena kalsium ini akan terbentuk kalau ada CAMP. CAMP menurun, kalsium juga akan menurun. Di satu sisi kalsiumnya menurun, kemudian pintu kalsium juga tertutup. Kalau pintu kalsium tertutup, maka kalsium juga akan menurun.
Jelas? Jelas. Masuk ke sini langsung. Ini tadi terikat dengan reseptornya, kemudian dia akan menghambat si pintu kalsium. Nih, pintu kalsium dari hambatnya, otomatis apa? Si kalsium akan sedikit yang masuk ke dalam sel. Jelas? Kalau kalsiumnya sedikit, maka neurotransmitter yang terbentuk juga akan sedikit. Oke? Neurotransmitter inilah yang dia membuat usus bergerak lebih cepat. Kalau neurotransmitter sedikit, jadi geraknya jadi apa? Lambat. Ketika usus geraknya lambat, ada waktu untuk menyerap air, diarenya lambat. Paham? Jelas ya? Bisa dimengerti kan? Kita kurangi si kalsiumnya agar neurotransmitternya juga berkurang, biar ada waktu untuk air itu diserap. Kalau neurotransmitternya semua ini dikeluarin, maka usus akan gini-gini. Nggak ada waktu untuk menyerap air, jadi biar itu. Kita kurangi neurotransmitternya, ususnya jadi geraknya normal. Ada waktu untuk air diserap, diarenya mampu. Paham? Paham ya? Ini juga mekanisme kerja dari morfin atau kodein. Dia mengurangi neurotransmitter rasa sakit. Kalau orang dibacok kepalanya atau tangannya dibacok, itu nggak diberikan obat suntik lagi, langsung diberikan morfin atau fentanyl. Itu belum opioid. Nah, opioid ini dia akan menghambat neurotransmitter rasa sakit. Jadi rasa sakit yang keluar ketika dibacok tadi ini neurotransmitter. Ketika neurotransmitternya kita hambat keluar dari sedikit, rasa sakitnya akan turun. Ingat, rasa sakitnya akan Turun. bukan hilang, tapi Turun. Jadi dari 100 jadi 20 akan turun. Kalau hilang namanya anestesi. Oke? Kalau hilang 100% namanya anestesi. Jadi anestesi beda dengan analgetik. Anestesi sama sekali nggak akan keluar ini neurotransmitternya. Maka mau diapapun kita, kalau di anestesi nggak akan berasa, karena neurotransmitternya dihambat keluar. Tapi kalau analgetik dia tetap keluar, tapi sedikit, mengurangi rasanya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Iya, lagi Krisma. Cuma yang slide yang tadi, Yang mana? Ini. ya, mau tanya tuh kalau terapi diare yang bagusnya kan, kalau diare itu kan tadi kayak misalnya apa penyakit itu dari makanan atau tadi. Nah, bagusnya itu apakah harus dibuang dulu, dalam artian ketika kita diare jangan dulu langsung minum obat, itu harus dibuang dulu, atau misalnya harus langsung kasih obat. Kalau misalnya harus dibuang dulu, ada jangka waktunya nggak, atau misalnya nanti udah beberapa kali keluar baru kasih obat atau gimana gitu? Bagus nih pertanyaannya. Kamu nanti jadi apoteker ya? Amin. Harus jadi apoteker. Karena tata cara kamu ngomong itu bagus, enggak tersendat, enggak terlalu gitu. Jadi tata caranya bagus. Saya nilai orang kalau bagus itu dari tata cara, bukan dari pertanyaan. Cara nilainya adalah kapan dia diberikan obat, kapan nanti diberikan obat, dari tingkat dehidrasinya. Oke? Dari tingkat apa?